Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua poin inti yang insyaallah kita bahas bersama-sama pada pertemuan hari ini. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa 6 kali di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ibadah dan isti'anah secara bersamaan. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa beliau pada pertemuan lalu menyampaikan bahwa hakikat isti'anah adalah tawakal. Karena isti'anah itu dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, as-siqah, percaya kepada Allah, tiada ragu dengan Allah sedikit pun. Lalu yang kedua, prinsip al-i'timad, bersandar kepada Allah. Tidak semua orang yang percaya kepada Allah lalu bersandar kepada Allah. Juga tidak semua orang yang bersandar kepada Allah berarti telah percaya kepada Allah. Maka isti'anah itu harus memenuhi dua prinsip utama ini. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, oleh karena isti'anah harus memenuhi dua prinsip tersebut, maka hakikat isti'anah adalah tawakal. Ini berarti dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah menyebutkan ibadah dan tawakal bersamaan. Iyyaka na'budu adalah ibadah, wa iyyaka nasta'in adalah tawakal. Selanjutnya nanti beliau akan menyebutkan 6 ayat di mana Allah menyebutkan ibadah dan tawakal secara bersamaan. Poin yang kedua yang insyaallah juga akan kita bahas hari ini, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan 11 alasan kenapa Allah mengurutkan iyyaka na'budu terlebih dahulu, baru iyyaka nasta'in nomor 2. Bisa aja iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud, tapi ternyata urutan dalam ayat tersebut ibadah terlebih dahulu,
baru tawakal atau isti'anah. Apa rahasia di balik pengurutan itu? Beliau menyebutkan ada 11 jawaban. Baik, kita mulai dari poin yang pertama pada halaman 121 di atas. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa hadhani al-aslani wa huma at-tawakkul wal ibadah qad dzukira fil Qur'ani fi iddati mawadhi." Dan kedua prinsip ini, yaitu tawakal dan ibadah, disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Jadi bukan satu kali saja Allah gandengkan ibadah dengan tawakal, melainkan terdapat 6 ayat dalam Al-Quran di mana Allah gandengkan ibadah dan tawakal. Kenapa Allah gandengkan keduanya? Jawabannya karena dua-duanya memang tidak boleh dipisah. Orang yang ingin ibadah tanpa tawakal, dia nggak akan mendapatkan ibadah. Karena jalan setiap kita untuk sampai kepada ibadah adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak memberikan isti'anah alias pertolongan, mana ada yang sampai kepada ibadah? Jadi kita butuhkan pertolongan Allah melalui tawakal untuk kita sampai kepada ibadah. Ini nomor 1. Nomor 2, kita kembali membutuhkan pertolongan Allah melalui tawakal agar kita sempurna dalam beribadah. Orang-orang munafik, mereka menemukan jalan menuju ibadah. Mereka hadir dalam salat. Mereka pun bolak-balik melakukan umrah. Tapi Allah tidak memberikan mereka hidayah untuk menyempurnakan ibadah. Sehingga ibadah mereka tanpa ikhlas. Ibadah mereka bahkan tidak ada khusyuk sama sekali. Mereka temukan jalan menuju ibadah, namun mereka tidak dapatkan pertolongan Allah untuk menyempurnakan ibadah. Saudaraku sekalian, beribadah itu penting, tapi menyempurnakan ibadah tidak kalah pentingnya. Kesempurnaan ibadah 2. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian, siapapun yang ingin ibadah tanpa isti'anah dan tawakal, dia nggak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah. Walau ia dapatkan lahiriah dari ibadah, namun ia tidak akan mendapatkan jiwa dari ibadah itu sendiri. Jemaah sekalian, oleh sebab itulah antara ibadah dan tawakal alias isti'anah 2 hal yang tidak boleh dipisah. Makanya Allah menyebutkan keduanya bergandengan dalam 6 ayat. Ayat yang pertama dalam surat Hud, dalam surat Hud ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bercerita tentang salah satu ucapan Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Yang artinya, dan tidaklah ada taufik yang ada dalam diriku melainkan dengan Allah. Ini namanya billah. Karena ada 3 jamaah sekalian. Billah, lillah, ma'allah. Ini 3. Billah artinya bersama dengan Allah. Lillah artinya untuk Allah. Jadi kalau Anda beribadah, tujuan Anda adalah Allah, tidak ada tujuan selain Allah. Itu namanya lillah. Lantas setiap gerakan dalam salat lahir dan batin hanya menjadi kekuatan Anda billah, dengan Allah. Tanpa Allah tidak akan ada kekuatan takbir,
Tanpa Allah tidak akan ada kekuatan untuk rukuk, sujud dan selanjutnya. Maka proses menuju Allah ini billah, harus dengan Allah juga. Harus dengan Allah. Lalu kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, yang ketiga adalah ma'allah, bersama dengan Allah. Ini yang paling berat. Bagaimana seorang beriman ma'allah, bersama dengan Allah. Artinya yaduru, kata Imam Ibnu Qayyim, yaduru kama yadurullah. Dia bergerak selalu sesuai dengan perintah Allah. Ya. Apabila dia bergerak berarti ada perintah Allah. Apabila dia diam berarti ada larangan Allah. Dia cinta apa yang dicintai oleh Allah. Dia benci apa yang dibenci oleh Allah. Ini namanya ma'allah. Jadi ma'allah adalah satu konsep kehidupan di mana seorang yang beriman tidak pernah berpisah dari Allah. Enggak pernah berpisah dari Allah. Tidak pernah berpisah dalam arti kata ketika Allah ridha, dia pun ridha. Ketika Allah cinta, dia pun cinta. Ketika Allah benci, dia pun benci. Ini namanya ma'allah. Dan kita sering sekali terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada sesuatu yang Allah ridha, tapi ternyata kita enggak ridha. Anda tidak ma'allah, Anda tidak bersama dengan Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ini tiga hal yang mesti difahami seseorang dalam hubungannya dengan Allah. Pertama, lillah, artinya tujuan apapun dalam hidup harus Allah. Nomor dua, billah, artinya perjalanan Anda menuju tujuan tersebut hanya dengan Allah. Ya, dengan salat ini Anda berjalan menuju Allah. Tapi apakah salat ini kekuatan Anda? Bukan. Apakah salat ini hidayah Anda? Bukan. Salat ini adalah taufik dari Allah. Salat ini adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ini namanya billah. Dan yang lebih sulit dari lillah dan billah, yang paling sulit lagi adalah ma'allah. Bagaimana Anda selalu bersama dengan Allah, tidak pernah berseberangan dengan Allah sama sekali. Tidak pernah berseberangan dengan Allah sama sekali. Allah suka, Anda suka. Allah benci, Anda benci. Allah ridho, Anda ridho. Nah, kadang-kadang yang Allah ridho dari kita adalah sesuatu yang membuat kita musibah, menangis. Allah berikan musibah, itulah yang saat itu Allah ridho untuk kita. Tapi ternyata kadang-kadang kita nggak ridho. Baik jemaah sekalian, di sini Nabi Syuaib alaihi salam berkata, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan tidaklah ada taufikku, taufik dalam pengertian umum. Taufik berupa keimanan, taufik berupa salat, taufik berupa zakat. Semua taufik itu billah, dengan Allah. Kalau aku tidak dengan Allah, atau Allah tidak dengan aku, maka tidak ada taufik. Allah dengan Anda, akhirnya ada taufik. Maka ada satu zikir tawakal yang berbunyi la haula wala quwwah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali billah, kecuali dengan Allah. Dengan Allah maksudnya dengan kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Ucapan Nabi Syuaib ini sebuah pelajaran bahwa hendaknya seperti itulah setiap orang yang beriman. Bahwa apapun taufik yang berhasil Anda jalankan, Anda baru menjalankan taufik yang bernama salat subuh. Apapun taufik yang berhasil Anda jalankan, Anda tidak boleh melihatnya sebagai kekuatan diri. Oh, ini taufik karena saya orang yang bertakwa. Oh, ini taufik karena saya memang orang saleh. Itu tidak boleh dilakukan sama sekali. Orang-orang yang beriman selalu sadar diri bahwa sekecil dan sebesar apapun taufik yang berhasil dia lakukan, ini hanyalah dengan Allah. Kalau Allah tidak dengan dia atau dia tidak dengan Allah, taufik ini nggak pernah ada.
Maka jemaah sekalian, bukti yang sangat nyata bahwa Allah menyayangi Anda ketika Allah Azza wa Jalla selalu dengan Anda di dalam taufik. Baik. Bagian akhir ayat inilah yang ingin dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku berinabah. Inabah dalam bahasa Indonesia adalah, di sini saya lihat diartikan kembali. Kepada Allah aku bertawakal dan kepada Allah aku kembali. Apa yang dimaksud dengan kembali dalam ayat? Jawabannya ibadah. Jawabannya adalah ibadah. Karena setiap orang kembali kepada Allah melalui pintu-pintu ibadah. Kita sibuk dengan dunia kita. Akhirnya datang waktu salat, saat harus kembali kepada Allah. Ya, kita sibuk dengan tidur kita. Sepertiga terakhir malam adalah saat Anda kembali kepada Allah. Maka yang dimaksud dengan inabah secara harfiah adalah kembali. Maksudnya adalah kembali kepada Allah dari apapun yang menyibukkan. Jemaah sekalian, lebih rinci lagi, ulama-ulama kita menyebutkan inabah kepada Allah selalu melalui 3 pintu. Sekali lagi, kembali kepada Allah alias inabah selalu melalui 3 pintu. Yang pertama, inabah kepada Allah di dalam dosa-dosa melalui pintu istighfar. Ya, di dalam dosa-dosa Anda hidup bersama syaitan. Lalu inabahlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah melalui pintu istighfar. Ini inabah yang pertama. Ini kembali yang pertama. Kembali kepada Allah dari dosa-dosa melalui pintu istighfar. Inabah yang kedua, kembali kepada Allah di dalam nikmat-nikmat melalui pintu syukur. Inabah kepada Allah di dalam nikmat-nikmat melalui pintu syukur. Karena sangat banyak orang yang dianugerahi oleh Allah nikmat, tapi yang disebut-sebut justru selain Allah. Nah, Allah berikan ia sehat, tapi yang selalu disebut-sebut adalah obat-obatan. Allah berikan ia uang yang banyak, tapi yang selalu disebut-sebut adalah perusahaan. Maka di dalam nikmat-nikmat Allah Anda harus kembali kepada Allah melalui pintu syukur. Dan di antara bentuk syukur adalah menghubungkan semua pemberian Allah dengan Allah. Ini saya punya uang banyak, Allah yang ngasih. Ini saya cerdas, sukses dalam studi, Allah yang memberi. Baik, ini kembali yang kedua. Kembali kepada Allah di dalam nikmat-nikmat melalui pintu syukur. Lalu kembali yang ketiga adalah kembali kepada Allah di dalam musibah-musibah melalui pintu sabar. Karena jemaah sekalian, di dalam musibah banyak yang lupa kepada Allah. Disinilah inabah itu membuka Anda satu pintu yang bernama sabar. Jadi kembalilah kepada Allah di dalam musibah melalui pintu sabar. Kembalilah kepada Allah di setiap nikmat melalui pintu syukur. Kembalilah kepada Allah di dalam nikmat-nikmat melalui di dalam dosa-dosa melalui pintu istighfar. Ulama-ulama kita mengatakan tidak ada kehidupan manusia kecuali hanya 3 warna ini. Kadang-kadang kita berdosa, kadang-kadang kita hidup dalam penuh nikmat, kadang-kadang kita hidup dalam ujian Allah. Hanya ini 3 warna kehidupan. Dalam 3 warna kehidupan ini Anda harus kembali kepada Allah. Saat ini Anda sehat. Saat ini Anda sedang dibebaskan Allah dari hutang piutang.
Saat ini Anda dalam keadaan aman, tidak ada ancaman sedikit pun. Ini semuanya nikmat. Di setiap nikmat Anda harus kembali kepada Allah dengan syukur. Ya. Sebab itu sering kita sampaikan dalam kajian ini, di antara ibadah yang sangat sulit, bahkan tidak bisa dijalankan oleh manusia adalah syukur. Tak ada orang yang betul-betul bisa bersyukur. Semua orang bersyukur, tapi menyempurnakan syukur tidak ada yang bisa. Kenapa demikian? Nikmat Allah kan gak terhitung. Bagaimana Anda bersyukur yang tidak terhitung itu? Kalau nikmat Allah cuma tiga kali Anda bersyukur, selesai. Tapi Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kalian coba hitung nikmat-nikmat Allah, tidak mungkin kalian hitung. Jadi kalau nikmat tiada bisa terhitung, bagaimana Anda bersyukur yang tiada bisa terhitung? Baik jamaah sekalian, jadi inilah 3 inabah. Kembali kepada Allah melalui 3 pintu, karena kehidupan kita pun tidak akan keluar dari 3 keadaan ini. Terkadang kita tergelincir di dalam dosa, kembalilah kepada Allah dengan istighfar. Terkadang Allah Azza wa Jalla membahagiakan Anda dengan banyak nikmat. Jangan larut dan lalai dengan nikmat itu, tetaplah kembali kepada Allah dengan syukur. Terkadang Allah menguji Anda dengan musibah. Anda pun tidak boleh hanyut dan stres dengan musibah. Kembalilah kepada Allah melalui pintu sabar. Jadi kalau Anda melakukan 3 hal ini, Anda dinamakan orang yang berinabah. Anda dinamakan orang yang berinabah. Salat ini bagian dari syukur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kaki beliau bengkak. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jemaah sekalian, karena syukur itulah maka sebut selalu nama Allah dalam nikmat-nikmatnya. Dan saya lihat jemaah sekalian, ada satu ibadah yang ringan tapi terabaikan karena kelalaian kita. Apa itu? Bisakah Anda jemaah sekalian, dalam setiap jawaban-jawaban, dalam setiap komunikasi selalu menyebutkan nama Allah? Bisakah Anda melakukan itu? Misal seorang mengatakan, "Gimana kabar?" Kalau Anda katakan saya baik, Anda hanya menjawab dan tidak menjalankan satu ibadah. Tapi kalau Anda katakan alhamdulillah baik, Anda telah menjalankan satu ibadah dalam jawaban itu. Kamu datang ke rumahnya hari ini, oke, saya datang. Anda menjawab dan tidak ada ibadah sama sekali dalam jawaban Anda. Tapi kalau Anda katakan insya Allah saya datang, Anda telah menjawab, dan jawaban Anda ini sekaligus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda lihat sesuatu yang memukau, lalu Anda katakan, wah luar biasa sekali. Oh luar biasa banget. Komentar Anda nggak ada ibadahnya sama sekali. Kenapa Anda sebutkan nama Allah? Masya Allah. Anda katakan Masya Allah. Akhirnya komentar Anda menjadi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi usahakan dalam ucapan-ucapan Anda sedapat mungkin sebut nama Allah Subhanahu wa taala, agar ucapan-ucapan Anda, komentar-komentar Anda memiliki nilai ibadah. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan kalian untuk bicara begitu saja, untuk berbuat. Aku ciptakan kalian untuk ibadah. Oleh sebab itu, apapun yang bisa Anda kelola menjadi ibadah, lakukanlah. Itu keuntungan dalam hidup. Apapun yang bisa Anda kelola menjadi ibadah, lakukan itu. Ayo kita jalan ke pasar yuk. Insya Allah kita jalan. Kalau Anda cuma mengatakan oke kita jalan, Anda menjawab dan tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Ini satu ibadah yang sangat ringan,
tapi terabaikan karena kelalaian kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini pengingat dan nasihat untuk kita lebih sering lagi menyebutkan nama Allah dalam komentar dan pembicaraan-pembicaraan kita. Baik jemaah sekalian, dalam ayat 88 ini Allah menyebutkan tawakal dan inabah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku tawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Hanya kepadanya lah aku kembali di dalam dosa-dosaku melalui pintu istighfar. Hanya kepadanya aku kembali di setiap nikmat-nikmat melalui pintu syukur. Hanya kepadanya aku kembali di dalam situasi-situasi musibah melalui pintu sabar. Jadi kalau Anda sudah mampu berpegang kepada tiga hal ini, Anda telah dinamakan seorang hamba yang inabah. Kata sifatnya adalah munib. Insyaallah nanti akan ada juga munib. Nah, dalam ayat ini Allah gabungkan tawakal dengan inabah. Inabah ini hakikatnya adalah ibadah. Karena istighfar ibadah, syukur ibadah, sabar adalah ibadah. Semua ketaatan itu syukur dan sabar. Semua ketaatan syukur dan sabar. Karena kenapa ketaatan dinamakan sabar? Sebab ulama kita mengatakan sabar itu ada tiga. Sabar menjalankan taat, sabar menjauhi larangan, sabar dalam musibah. Kalau begitu setiap ketaatan Anda adalah sabar. Dan setiap ketaatan adalah syukur. Betul. Karena tidak ada satu ibadah pun yang Anda lakukan tanpa nikmat dari Allah. Bisakah Anda sholat tanpa Anda bicara? Enggak, bicara Anda nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bisakah Anda sholat tanpa ruku'? Enggak, karena ruku' Anda adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada ibadah tanpa nikmat, maka setiap ibadah adalah syukur. Tidak ada ibadah tanpa sabar, maka setiap ibadah juga adalah kesabaran. Ayat yang kedua, ya tentu yang pertama adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kedua adalah ucapan Syuaib alaihissalam. Ayat yang ketiga dalam surat Hud ayat 1, 2, 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ghaibus samawati wal ard." Ya, dan hanya Allah saja yang menguasai dan mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Jadi tidak usah cari tahu yang gaib. Cuma sekalian, orang yang berusaha mencari tahu yang gaib akan sengsara sendiri. Dan Allah rahasiakan kepada kita yang gaib sebagai rahmat dan kasih sayang. Bayangkan gitu ya, Allah tidak rahasiakan yang gaib. Anda tidur malam di sini, Anda dengarkan suara dari kubur. Orang yang disiksa, orang yang sedang menangis, orang yang sedang menjerit. Bisa Anda tidur malam? Bisa Anda tidur. Tapi Allah batasi, Anda tidak mendengar yang gaib, Anda nggak mengetahui yang gaib, agar Anda tetap bisa hidup dengan nyaman. Ya, misalnya Allah kasih tahu, mati kamu hari sekian. Oh, Anda nggak bisa hidup dengan baik. Stres luar biasa. Jadi oleh sebab itu, Anda usah ikuti jalan dukun-dukun, pendusta luar biasa di dunia ini. Oh, rezeki kamu begini, jodoh kamu begini. Padahal dukun sendiri gak punya rezeki nampaknya. Baik. Jadi sengaja Allah rahasiakan yang gaib sebagai rahmat dan kasih sayang agar kita dapat hidup dengan nyaman. Karena kalau Anda mengetahui yang gaib itu, fikiran Anda yang lemah gak akan bisa untuk nyaman. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan hanya kepada Allah segala perkara dikembalikan. Segala kebaikan kembalikan kepada Allah. Segala ujian dan musibah kembalikan kepada Allah. Nah, ini kunci kebahagiaan dan ketenangan, mengembalikan segala perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di akhir ayat Allah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaihi, maka beribadahlah kepada Allah dan tawakkallah kepadanya. Nah, ini
ayat yang ketiga di mana Allah menyebutkan ibadah dan tawakal secara bersamaan. Kenapa? Karena keduanya tidak boleh terpisah. Lalu yang keempat, ayat yang berbicara tentang orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka berdoa? Mereka mengatakan Rabbana alaika tawakkalna. Ya Allah Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Coba analisa ayat ini perlahan-lahan. Tawakal dalam ayat ini dihubungkan dengan rububiyah. Allah berfirman Rabbana, itu rububiyah. Alaika tawakkalna, hanya kepadamu kami bertawakal. Ya, Rabbana alaika tawakkalna. Ini menunjukkan bahwa tawakal berhubungan langsung dengan rububiyah. Karena hakikat dari rububiyah adalah semua yang akan dilakukan Allah kepada Anda adalah rububiyah. Allah lindungi Anda, Allah berikan Anda rezeki, Allah berikan Anda selamat, Allah berikan Anda bahagia, Allah berikan Anda keluarga yang sakinah. Semua yang datang dari Allah untuk Anda itu dinamakan dengan rububiyah. Dengan kata lain pula, semua keinginan Anda adalah rububiyah. Saya ingin sehat, sehat Anda dalam rububiyah Allah. Saya ingin rezeki, rezeki Anda adalah rububiyah Allah. Saya ingin selamat, selamat Anda adalah rububiyah Allah. Nah, disinilah mayoritas manusia tergelincir. Maksudnya apa? Sering sekali keinginan-keinginan selalu terlihat dalam genggaman tangan manusia. Saya ingin sehat, yang saya lihat adalah dokter. Saya ingin uang, yang saya ingat adalah kawan-kawan orang kaya. Ketika Anda melihat keinginan Anda di tangan manusia, ini adalah syirik khafi. Ini syirik terselubung. Karena semua keinginan Anda adalah rububiyah yang mesti Anda lihat hanya dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata keinginan Anda yang notabene rububiyah itu sering sekali Anda lihat ada di tangan-tangan manusia. Oleh sebab itu, dalam hal ini jamaah sekalian, kita perlu berbenah diri. Iya, kita perlu berbenah diri. Semua keinginan adalah rububiyah. Anda hanya boleh melihat setiap keinginan dan rububiyah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu pula kami berinabah. Nah, lagi lihat di sini kembali Allah sebutkan tawakal bersamaan dengan inabah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu akan kembali tempat kembali. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila." Wadhkur isma rabbik, zikirkan nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, nikmat sekali nyebut-nyebut nama Allah. Ya. Dan zikirkanlah nama Allah. Zikirnya, kalau Anda sedang dosa, zikirnya astagfirullah. Kalau Anda sedang takut, zikirnya hasbi Allah. Kalau Anda sedang bahagia dengan nikmat, zikirnya alhamdulillah. Kalau Anda sedang gelisah, zikirnya musibah misalnya, zikirnya innalillah. Jadi orang-orang beriman itu selalu inabah. Orang-orang beriman itu selalu kembali kepada Allah, tidak pernah berpisah dengan Allah. Maka tadi kita sebutkan di awal, orang-orang beriman itu ma'allah, selalu bersama Allah, tidak pernah berpisah dengan Allah. Nah, di antara cara orang-orang beriman ma'allah, selalu bersama Allah, wadhkur isma rabbik, bahwa mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila, ini namanya tabattul. Mungkin baru sekarang Anda dengar tabattul. Nanti dalam kajian
Madarijus Salikin ada satu bab khusus tentang tabattul. Wa tabattal ilaihi tabatila, dan beribadahlah kepada Allah penuh dengan tekun. Kalau ibadahnya tidak tekun tidak dinamakan dengan tabattul. Tapi kalau ibadahnya tekun itu dinamakan dengan tabattul. Apa yang dinamakan tabattul? Syekh Sa'di rahimahullah, begitupun Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Anda dinamakan telah tabattul dalam ibadah dengan dua hal. Pertama al-ittisal, yang kedua al-infisal. Yang dimaksud infisal Anda berpisah. Yang dimaksud dengan ittisal Anda berhubungan. Kalau Anda infisal dan ittisal Anda tabattul. Oke. Apa yang dimaksud dengan infisal? Anda berpisah. Anda berpisah dari semua selain Allah. Anda berpisah dengan semua selain Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan ittisal? Yang dimaksud dengan ittisal bahwa Anda benar-benar berhubungan dengan Allah SWT. Ingat jamaah sekalian, yang selalu mencederai hubungan Anda dengan Allah, yang selalu mencederai ittisal Anda dengan Allah, bahwa Anda tidak infisal dengan selain Allah. Contoh, Anda salat Allahu Akbar, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak hari ini kau? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kado terbaik? Ar-Rahmanir-Rahim. Beli aja baju tidur. Coba Anda lihat, ittisal Anda dengan Allah tidak sempurna karena Anda tidak infisal. Hubungan Anda dengan Allah tidak fokus karena Anda masih berhubungan dengan selain Allah. Jadi oleh sebab itu, putuskan hubungan dengan selain Allah. Ini namanya infisal, memutuskan hubungan dengan Allah. Begitu Anda telah putuskan hubungan dengan Allah, maka Anda akan terhubung dengan Allah. Ini namanya ittisal. Jemaah sekalian, mampukah seseorang ittisal dengan Allah melalui tauhid sementara dia masih syirik? Sebelum Anda infisal, Anda nggak mampu lepas dari syirik. Ya. Tapi setelah Anda infisal dari syirik, barulah Anda ittisal kepada Allah dengan tauhid. Jadi semua ibadah, entah salat Anda, entah tilawah Anda, entah zikir Anda, semua ibadah harus dengan dua hal ini. Bahwa ibadah itu adalah kebersamaan Anda dengan Allah, itu ittisal. Bahwa setiap ibadah adalah hubungan Anda dengan Allah, itu ittisal. Tapi Anda tidak akan bisa berittisal kalau belum infisal dari selain Allah. Kalau Anda tak putuskan hubungan dari selain Allah, maka hubungan Anda dengan Allah akan terganggu. Nah, jemaah sekalian, kalau Anda berhasil infisal, Anda pun akan sempurna berittisal. Ini yang dinamakan dengan tabattul. Tabattul yang dimaksud dengan firman Allah, wa tabattal ilaihi saya terjemahannya di sini apa tuh? Ya, halaman 121. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Ibadah penuh ketekunan, kalau bahasa Indonesia lewat aja tuh. Tapi ternyata ibadah penuh ketekunan dalam penjelasan ulama kita seperti itu. Tidak dinamakan ibadah Anda tabattul penuh ketekunan sebelum dua hal. Putuskan hubungan dengan manusia, ini dinamakan infisal. Lalu kemudian ittisal, berhubungan dengan Allah dan tidak terganggu lagi dengan selain Allah. Nah, jadi gabungan infisal dan ittisal ini yang dinamakan dengan tabattul. Jadi kesimpulan, tabattul itu lebih khusus daripada sekedar ibadah. Dengan kata lain pula, tabattul itu kelas tertinggi di dalam ibadah. Kelas tertinggi dalam ibadah. Nah, dalam berpuasa kita ibadah kepada Allah. Kita sedang ittisal dengan Allah. Apa tadi arti ittisal? Berhubungan.
Tapi perhatikan, walaupun di dalam puasa kita berhubungan kepada Allah, ternyata setengah jam juga nonton sinetron. Ternyata 1 jam juga nonton YouTube. Ternyata masih sering juga berdusta. Ternyata puasa ini masih dicemari juga dengan ghibah. Subhanallah, Anda sedang ittisal tapi Anda tidak infisal. Maka puasa Anda ini tidak dinamakan tabattul. Kembali kepada ayat, Allah berfirman wa tabattal ilaihi tabatila. Tabattullah kepada Allah, tekunlah untuk Allah. Siapa Allah sehingga Anda harus tekun kepadanya? Rabbul Masyriq wal Maghrib. Dialah Rabb yang menguasai timur dan barat. La ilaha illahu. Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Perhatikan, Allah gabungkan rububiyah dengan uluhiyah. Rabbul Masyriq wal Maghrib rububiyah. La ilaha illahu uluhiyah. Allah berfirman fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah Allah itu wakil, artinya tawakal. Dalam ayat ini Allah sebutkan tabattul, yaitu puncak ibadah. Lalu Allah sebutkan wakil, yaitu tawakal. Ini ayat kelima di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara ibadah dengan tawakal. Lalu kemudian ayat yang ke-6, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Ra'd, "Qul huwa rabbi la ilaha illa hu." Katakan, dialah Rabbku, ini rububiyah. La ilaha illa hu. Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Dia. Ini uluhiyah. Setelah Anda akui rububiyah Allah, Anda akui pula uluhiyah Allah, berikutnya Anda katakan alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal. Karena tidak mungkin kita bertawakal kecuali kepada penguasa rububiyah. Gak mungkin kita bertawakal kecuali kepada yang memiliki hak uluhiyah. Maka setelah disebutkan rububiyah dan uluhiyah, kita kemudian katakan alaihi tawakkaltu. Kepadanya lah aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan kepadanya lah matab, taubat, tempat kembali. Matab di sini sama dengan inabah, tapi sebetulnya matab dari kata taubat, inabah dari kata inabah. Ada enggak perbedaan taubat dengan makna dasarnya sama-sama kembali? Inabah artinya kembali, taubat artinya kembali. Apa bedanya? Lagi-lagi nanti akan ada bab pertama dalam setelah selesai pembicaraan tentang Fatihah. Kan kita lagi bicara Fatihah ini. Selesai pembicaraan Fatihah, Imam Ibnu Qayyim akan berbicara tentang jenjang perjalanan hati menuju Allah. Bab yang pertama nanti adalah taubat, bab yang kedua nanti inabah. Taubat itu bagaikan proses belok arah. Anda berjalan di jalur yang salah, itu maksiat. Lalu proses balik arah ini dinamakan dengan taubat. Tapi setelah Anda balik arah, supaya mantap di arah yang benar dan tidak balik lagi dengan arah yang salah, ini dinamakan dengan inabah. Taubat untuk balik arahnya, inabah agar mantap di dalam jalur yang benar. Kesimpulan, taubat dan inabah sama-sama kembali ketika Anda balik arah, kembali ketika Anda mantap di arah yang benar. Banyak orang yang taubat tapi gagal dalam inabah, sehingga mereka tidak berhasil kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan demikian, Anda gak berhasil kembali kepada Allah hanya dengan belok arah tadi, yaitu taubat. Tapi perjalanan kembali kepada Allah akan sukses apabila setelah taubat Anda lanjutkan dengan inabah. Kesimpulan, taubat dan inabah tidak bisa dipisah. Ya, maka di sini Allah berfirman, wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya kembali. Dari kata taubat. Kata Imam Ibnu Qayyim, perhatikan, fahadihi
sittatu mawadi'a yujma'u fiha bainal aslain wa huma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah 7 ayat dalam Al-Qur'an di mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in disebutkan secara bersamaan. Baik jemaah sekalian, ternyata waktu kita sudah habis, sehingga poin kedua belum terbahas. Insyaallah akan kita bicarakan pekan besok, yaitu mengenai kenapa disebutkan na'budu terlahulu baru nasta'in kemudian. Ini akan kita bahas pertemuan akan datang insyaallah taala.